Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di kelompok 2. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih sosiologi hukum. Nah, dan apa saja sih yang terdapat di dalam sosiologi hukum itu sendiri. Yuk, simak video selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Anggota kelompok 2 terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu Elma Apriani, yaitu saya sendiri. Yang kedua yaitu Dea Amirah Dinaya. Dan yang ketiga Anggika Milenia. Dan yang keempat yaitu Saiful Anas. Dan yang kelima yaitu Sahrul Ramadan. Itulah beberapa anggota dari kelompok 2. Yuk dengarkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anas dari kelompok 2. Saya akan membacakan pengertian sosiologi hukum. 1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya. 2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Misalnya gejala geografi, biologis, dan sebagainya. 3. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Pengertian dari sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain. Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan. Metode sosiologi hukum yang ingin menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dalam ilmu hukum normatif biasanya diakui dan diterima begitu saja. Hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana dalam masyarakat primitif sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern. Kendati demikian, perundang-undangan dan para ahli hukum hanya merumuskan hukum secara teknis dan tetap merupakan alat dari kesadaran masyarakat. Dalam kurung, Paular Constitutiones. Hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Setiap bangsa memiliki habitat hukumnya seperti mereka memiliki bahasa adatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amirah Dinaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendekatan sosiologi hukum. 1. Memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik hukum, sehingga dengan pendekatan interpretatif understanding, para sosiologi hukum yang berusaha menggumuli sosial hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial. 2. Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat. Apakah sesuai atau berbeda, bahkan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam kitab hukum atau hukum yang tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat. 3. Menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikkan sebagaimana yang ada dalam masyarakat, apa sebab-sebabnya, faktor apa saja yang berpengaruh, latar belakang, dan sebagainya. 4. Menganalisis kebenaran empiris suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu, serta menilai bagaimana kenyamanan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat. 5. Tidak melakukan penilaian terhadap hukum atau lebih fokus pada objek
yang membahas tentang isi hukum tersebut. Perilaku yang menaati dan melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek kajiannya. Tidak menilai yang satu lebih baik daripada yang lain. Perhatian utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya sehingga tidak terjebak dalam penilaian normatif. Misalnya, hakim dianggap sebagai manusia paling bijaksana. Dengan kata lain, yang dinilai adalah produk hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Apriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan moral terhadap hukum. Pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum adalah berakar pada kepercayaan tentang the nature of human being dan juga berdasar pada kepercayaan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Perhatian utama dari pendekatan moral terhadap hukum berfokus pada tuntutan bahwa hukum harus mengekspresikan suatu moralitas umum atau common morality yang didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral dianggap salah ataupun benar. Pendekatan ilmu hukum atau jurisprudence terhadap hukum, menurut Max Weber, pendekatan ilmu hukum terhadap studi hukum didasarkan pada premis bahwa law can be should be internally consistent, orderly, and logical. Jadi, 3 unsur yang merupakan isi atau bagian dari hukum: konsistenan, ketertiban, serta kelogisan. Pendekatan ini memandang bahwa merupakan sesuatu yang jelas dan nyata bahwa pendekatan ilmu hukum itu, yaitu A. Memiliki tipe independen dalam penalarannya atau penalaran hukum. B. Memiliki asas-asas hukum yang secara internal bersifat logis dan justifikatif. Atau pendekatan sosiologi terhadap hukum, pendekatan sosiologi yang juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Yang ketiga, pendekatan sosiologis terhadap hukum. Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turk antara lain pada A. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam the social world mereka, pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta peranata-peranata hukum. C. Tentang bagaimana hukum itu dibuat. E. D. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum. Tipe-tipe masyarakat. 1. Masyarakat konsensus. Masyarakat konsensus memandang bahwa hukum tumbuh dari konsensus dan melayani berbagai kepentingan yang luas beserta berbagai fungsinya di dalam masyarakat. Bagi warga masyarakat, model hukum ini bekerja sebagai mekanisme integrasi yang berperan untuk mendukung dan mengembangkan integrasi sosial. 2. Masyarakat konflik. Masyarakat konflik merupakan kebalikan dari masyarakat konsensus. Masyarakat konflik menempatkan hukum sebagai cerminan, bukan sekedar kepentingan-kepentingan kelompok. Secara individu, mereka mempunyai berbagai kepentingan yang berbeda-beda agar mempunyai kekuasaan ekonomi, sosial, maupun politik. 3. Masyarakat hukum. Masyarakat hukum merupakan masyarakat yang seringkali menggunakan hukum sebagai penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari pembenaran atas apa yang mereka lakukan dengan menggunakan dasar-dasar hukum untuk menyerang lawan. 4. Masyarakat kultur merupakan masyarakat yang menggunakan kultur ataupun kaidah-kaidah yang tumbuh dalam lingkungan mereka sebagai pegangan dalam hidup. Bagi mereka, kultur ataupun kaidah-kaidah yang tumbuh lebih penting daripada sekedar hukum yang ada. 5. Masyarakat agama. Masyarakat agama merupakan masyarakat yang menggunakan agama dalam hidup mereka dan kurang memperhatikan hukum yang berlaku. Bagi mereka, hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggika Milenia Zahra. Saya dari kelompok 2, saya akan membahas tentang teori-teori perubahan hukum dalam masyarakat. Jadi, keefektifan hukum turut dipengaruhi oleh perubahan hukum maupun perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwa ketaatan maupun ketidaktaatan hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial. Efektif atau tidaknya suatu hukum juga sangat bergantung pada mampu atau tidaknya suatu hukum tersebut menyesuaikan dengan perubahan masyarakatnya. Menurut Grossman dan Grossman,
Teori perubahan hukum dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh perubahan dalam kaidah sosial. Di antaranya, yaitu pertama, yaitu perubahan pada kaidah individual. Hal ini meliputi perubahan tingkah laku individual, namun dalam hal ini perubahan kaidah individual tidak terlalu berpengaruh terhadap hukum dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu perubahan pada kaidah kelompok ini terjadi dalam perubahan yang berlangsung pada satu satuan yang termasuk dalam kelompok. Yang ketiga, yaitu perubahan pada kaidah masyarakat. Dalam hal ini merupakan perubahan yang sangat fundamental, karena meliputi perubahan-perubahan nilai atau kaidah-kaidah dasar suatu masyarakat. Nah, secara garis besar, teori-teori perubahan hukum dalam masyarakat meliputi yang pertama, yaitu hukum sebagai sistem nilai. Hukum merupakan institusi teknik yang kosong moral atau steril terhadap moral. Salah satu perbincangan kritis mengenai hukum adalah tuntutan agar hukum memberikan keadilan. Hukum sebagai institusi. Yang kedua, yaitu hukum sebagai institusi. Sosiologi melihat bahwa masyarakat menciptakan berbagai institusi untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dan bersistem, seperti kesejahteraan dan pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan warga masyarakat. Hukum berfungsi mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara warga dan masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.